Halo friend, kali ini Paimin akan merekomendasikan film komedi Indonesia. Film ini dibintangi Inces Syahrini. Langsung aja ke alur cerita film. Film dibuka dengan Syahrini yang memperkenalkan diri. Dia juga memperkenalkan manajernya yang bernama Nina. Scene kemudian berpindah di sebuah lapangan golf. Ada Said yang sedang bermain golf dan dia sedang ditunggui bodyguardnya yang bernama Boris. Ketika itu, Boris tanpa sengaja memukul wajah Said dengan tokat golf. Di tempat lain, Aco yang sedang membawa mobil tiba-tiba berhenti karena melihat pengemis. Niat hati memberikan sebagian rezekinya, malah mobilnya malah dicuri orang. Ada lagi dua bodyguard yang sedang mengawal klien. Dua bodyguard ini bernama Anyun dan Jessica. Di dalam mobil, si Anyun ini kentut sembarangan hingga mengakibatkan kliennya pingsan. Dan terakhir ada Lolok. Dia berniat menolong cewek cantik karena roknya tersangkut di pintu mobil. Sialnya gara-gara rok cewek, justru mobilnya dibawa kabur orang. Setelah rentetan kejadian itu, mereka berlima dipanggil oleh bosnya yang bernama Erin. Karena kelalaian kerja mereka, Boris, Aco, dan Anyun dipecat. Sedangkan Lolok dipindah tugas jadi sopir karena dia masih saudaranya Erin. Dan Jessica sendiri masih dipertahankan karena tak membuat kesalahan fatal. Keesokan harinya, mereka bertiga disuruh berangkat ke kantor untuk mengambil pesangon. Setiba di kantor, Lolok dihasut 3 terenggiling itu untuk ikut resign dari kerjaan. Kemudian, mereka disuruh menunggu di ruang tunggu sebelum menerima pesangon. Di luar kantor terlihat mobil mewah datang. Dan ternyata, itu adalah mobil dari Inces. Dia berniat mencari bodyguard. Saat mau ketemu dengan Erin menuju ruangannya, tanpa sengaja Inces melihat tingkah kocak keempat bodyguard yang akan dipecat. Kemudian, Inces dan Nina ketemu dengan Erin di ruangannya. Ternyata, Inces dan Erin dulunya adalah teman sekampus. Inces kemudian menceritakan alasan kenapa dia ingin mencari bodyguard. Dia menceritakan, beberapa malam yang lalu, rumahnya disatronin orang tak dikenal alias maling. Erin lalu memberikan CV bodyguard yang tersedia. Namun karena menurut Inces dan Nina tampang yang diajukan serem, Inces pun menolaknya dan meminta bodyguard yang lebih ramah. Inces pun kemudian menanyakan keempat bodyguard yang sebelumnya dia lihat. Awalnya Erin menolaknya karena keempatnya sudah dipecat. Namun Inces berani bayar mahal asal keempat terenggiling itu diperbolehkan jadi bodyguardnya. Setelah Inces pergi, keempat terenggiling ini dipanggil Erin ke ruangannya. Dia pun menawari pekerjaan bodyguard lagi pada mereka. Awalnya mereka sok jual mahal. Namun karena Erin memberikan gaji 3 kali lipat, mereka pun setuju untuk kerja lagi. Tak ketinggalan Jessica juga ikut dimasukkan ke dalam tim. Singkat cerita, mereka berlima pun datang ke rumah Inces. Dan sesampainya di sana, Nina memberikan tata tertib tinggal di rumah Inces. Pagi hari, terlihat Inces sedang berenang di kolam renang. Selesai renang, dia pun menanyakan jadwal dia hari itu. Karena Nina bilang tidak ada jadwal, Inces pun meminta Nina untuk mengatur jadwal dinner bersama para bodyguard. Dan malam harinya, Inces bersama para bodyguard pun dinner bareng dengan menu yang disamakan semua. Karena mereka bingung dengan nama-nama makanan yang aneh. Prime rib steak, wagyu steak, rare, medium rare. Suatu hari selesai latihan vokal, Inces yang balik ke rumah pun kaget ketika melihat dua pembantunya ini diikat. Kedua pembantunya ini bercerita kalau rumah mereka baru saja dirampok. Karena takut stres dan beban pikiran karena sebentar lagi Inces akan mengadakan konser, Nina pun mengusulkan Inces untuk liburan ke luar kota. Inces pun setuju dan mengajak kelima bodyguardnya. Tak lupa, dia juga mengajak Erin si bos bodyguard. Singkat cerita, mereka pun menyewa sebuah hotel yang mewah dengan pemandangan yang indah. Mereka semua menikmati liburan itu. Saat malam hari, Nina meminta Inces untuk istirahat. Sedangkan dia mengajak para bodyguard dan Erin untuk makan-makan. Dan makan-makan itu akan ditraktir oleh Nina. Semua bodyguard ikut, kecuali Anyun yang tetap tinggal dan akan menjaga Inces. Singkat cerita, liburan pun selesai. Kini mereka bersiap untuk check out dan balik ke kota. Hari konser pun tiba. Nina memberikan briefing pada para bodyguard di titik mana saja mereka harus berjaga. Dan konser pun mulai. Di sini Inces tampil sangat memukau para penonton. Tak diduga selesai lagu kedua, Inces diculik oleh para dancer. Karena merasa aneh Inces tak keluar-keluar, para bodyguard pun mengecek dress room Inces. Dan ternyata para dancer yang menculik Inces adalah dancer gadungan. Sedangkan dancer yang asli diikat di dalam dress room. Di dress room, semua perhiasan dan tas Inces dibawa kabur oleh pencuri. Penculik juga meninggalkan pesan yang berisi kalau Inces mau selamat, maka harus ditebus uang 100M. Paniklah para bodyguard dan Nina. Karena Inces diculik, Boris pun memberikan pengumuman kalau konser sudah selesai.
Kini mereka semua pun panik, termasuk Erin yang bertanggung jawab atas keamanan Inces. Saat bingung harus mencari kemana, Lolo yang baru saja keluar dari kamar mandi mencari tasnya. Para bodyguard pun marah karena saat genting justru Lolo malah mencari tasnya. Lolo pun cerita kalau di dalam tasnya ada GPS. Akhirnya mereka pun melacak dan mengikuti GPS hingga sampai pada sebuah villa. Setelah itu, para bodyguard pun menyelinap masuk ke dalam villa. Gak mau menunggu lama karena ingin segera menyelamatkan Inces. Para bodyguard dan para penculik pun baku hantam. Setelah para penculik tepar, mereka pun mencari di mana Inces disekap. Hingga akhirnya mereka bertemu dengan Inces yang tengah dikurung di sebuah sel tahanan. Inces pun akhirnya dibebaskan pada bodyguard dari sel tahanan. Saat mau pergi dari tempat itu, tiba-tiba Erin muncul. Dan ternyata dalang penculikan Inces adalah dia. Erin lalu bercerita kalau dia dendam dengan Inces karena saat di kampus dulu dia sering dibully dan kini perusahaannya sedang bangkrut. Makanya dia meminta tebusan 100M untuk membayar hutang-hutang perusahaannya. Karena kasus itu Erin lalu ditangkap polisi dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah kunci mobil Anda saat mau sedekah ataupun menolong cewek cantik. See you, jangan lupa subscribe dan jangan lupa bahagia.